Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji ikut menanggapi kritikan pedas Roky Gerung terhadap Presiden. Kritikan tersebut kemudian diartikan sebagai hinaan kepada Joko Widodo. Dalam pernyataannya, Susno Duaji membeberkan sosok yang paling diuntungkan dalam kasus ini. Nama dan pamor Jokowi semakin meningkat sebagai presiden setelah kasus ini membuat heboh masyarakat. Hal ini karena Jokowi dianggap sebagai pemimpin yang tidak tipis telinga. Jokowi akan terangkat karena dianggap sebagai pemimpin yang tidak anti kritik. Kemudian, pemenang kedua dalam kasus ini adalah Roky Gerung. Menurutnya, Roky Gerung menjadi pemenang kedua karena banyak pihak kemudian menanggapi kritikan pedasnya kepada presiden itu. Sedangkan ada beberapa pihak juga yang dirugikan dalam kasus ini. Mereka yang merugi adalah pihak-pihak yang menentang dan melaporkan Roky Gerung ke polisi. Hal ini karena mereka dianggap tidak mengerti hukum. Susno Duaji juga menegaskan tidak ada undang-undang di Indonesia yang bisa menjerat Roky Gerung atas kritikannya. Nah, ada dua pertanyaan. Roky Gerung mengatakan saya tidak menghina Pak Jokowi selaku pribadi. Saya menghina presiden, bukan menghina, tapi saya protes. Saya koreksi terhadap presiden. Oke lah, itu alasan Roky Gerung. Tetapi bagaimanapun juga pribadi Jokowi. Tapi sudah gugur. Kenapa? Delik itu adalah delik aduan. Harus Pak Jokowi sendiri yang ngadu. Bukan delik laporan, dia ngadu. Nggak boleh orang lain. Dan Jokowi udah jelas mengatakan, itu masalah kecil lah. Nggak saya urusi, yang penting saya kerja. Berarti udah selesai. Nah, timbullah banyak yang kepanasan. Entah kepanasan panas benar, entah kepanasan ingin cari apalah kepada presiden gitu kan. Tapi jelas itu nggak bisa dihukum lah gitu kan. Tapi ada juga yang, bisa itu dihukum, itu sudah meresahkan, sudah begini. Itu kan tafsir. Hukum itu nggak bisa main tafsir gitu. Nanti dikira kriminalisasi. Tapi ada juga yang nggak puas. Kan bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Itu kan undang-undang keranjang sampah. Nanti pasti reaksi orang kalau dipakai undang-undang itu adalah mencari-cari dan kriminalisasi. Ya malulah negara gitu. Dan dengan kejadian ini siapa sih yang makin terangkat namanya? Ya jelas Pak Jokowi, pamor Pak Jokowi semakin naik, namanya semakin baik sebagai negarawan dan sebagai presiden yang tidak tebal telinga akan kritik, tidak tipis telinga akan kritik. Dia nerima kritik, bagus, jadi nama Pak Jokowi terangkat. Yang kedua yang dapat panggung siapa? Ya Roky Gerung. Roky Gerung dapat panggung karena berbagai pihak menanggapi, media menanggapi, pakar-pakar hukum menanggapi, terus politisi menanggapi, tim sukses menanggapi. Jadi yang menang Roky Gerung gitu kan, nomor 2 pemenangnya. Nomor 3 yang kehilangan pamornya ya orang-orang yang merasa kepanasan, dianggap tidak ngerti hukum, dianggap tidak belajar hukum dan sebagainya. Nah inilah, jadi kita harus hati-hati. Hal ini ya nggak bisa dihukum lah. Terus undang-undang ITE yang akan diajukan, mohon agar penyidik ya polisi lebih berhati-hati. Sampai nanti dikira polisi diperalat untuk hal-hal mempolitisasi hukum dan dianggap kriminalisasi. Nggak bagus lah, ini negara demokrasi, kita bebas berpendapat dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Jadi kesimpulannya nggak bisa. Yang katakan nggak bisa itu bukan saya, undang-undang. Baca dulu, nullum delictum nona suna propria nullum delictum